Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kembali lagi bersama saya Afriani Manalu dalam channel ini. Saudara-saudari seiman dimanapun saat ini kita berada, melalui konten saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk mendengarkan, merenungkan, serta meneladani kisah kehidupan seorang tokoh yaitu Rasul Paulus melalui firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Filipi 1 ayat yang ke-21. Saat kita berbicara mengenai Rasul Paulus, boleh dikatakan bahwa lebih dari setengah buku kisah para rasul mencatat perjalanan misi dan pelayanan Paulus. Sebelum bertobat, Rasul Paulus awalnya bernama Saulus, seorang yang menentang dan menganiaya orang Kristen. Dapat kita baca dalam Kisah 9 ayat yang kedua. Setelah pertobatannya, Rasul Paulus menjadi seseorang yang sangat giat dalam menginjili. Dalam 1 Korintus 9 ayat 16, Paulus berkata bahwa, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Jadi dalam diri Rasul Paulus, dia sangat sadar bahwa memberitakan Injil adalah tugas dan tanggung jawabnya kepada Allah. Setelah pertemuan Paulus dengan Kristus, mulai saat itu juga seluruh hidupnya berubah secara total. Paulus dalam teks firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi 1 ayat 21 ini mengatakan bahwa, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Pernyataan Paulus inilah yang merupakan kunci dalam perikop ini. Mengapa Rasul Paulus mengatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan? Di sini, Paulus hendak menunjukkan penderitaan orang percaya melalui pemberitaan Injil dan menginspirasi orang lain untuk juga turut bermegah di dalam Tuhan. Kesulitan apapun yang terjadi dalam kehidupan orang percaya tidak menjadi membuat meninggalkan Kristus. Justru sama seperti yang dirasakan oleh Paulus, oleh karena iman percayanya kepada Kristus, ia semakin bermegah di dalam Tuhan. Teks kitab ini dituliskan oleh Rasul Paulus ketika ia berada dalam penjara, karena dia tidak diperbolehkan untuk memberitakan Injil. Ini adalah sebuah kalimat yang sangat luar biasa yang diucapkan oleh Rasul Paulus ketika dia berada dalam penjara, sehingga menjadi suatu sikap yang sangat terpuji. Kalau biasanya, seseorang yang sedang berada dalam pergumulan pasti akan membutuhkan perhatian, semangat, apalagi pertolongan sangatlah dibutuhkan. Dari dalam penjara, ia menuliskan surat kepada jemaat di Filipi yang berisi tentang hasrat dan harapannya agar Kristus tetap dimuliakan baik dalam hidup maupun matinya. Sehingga kita bisa melihat bahwa seluruh hidup Paulus adalah semua tentang Kristus. Ia siap menanggung segala konsekuensi apapun dalam menjalani hidup bagi Kristus, bahkan kematian sekalipun. Saudara-saudari seiman, teladan Rasul Paulus yang meneladani Yesus Kristus bukan hanya pada masa lampau tetapi juga hingga pada saat ini. Kita bisa berkaca dan mengoreksi hidup kita agar tidak hanya sekedar mengajar dan mendengarkan firman Tuhan ini secara teori, tetapi hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dari teks ini berbicara tentang Paulus, banyak teladan, banyak perbuatan atau karya-karya yang telah dilakukan dalam sejarah gereja, nyata kita rasakan dampaknya hingga pada saat ini. Sekalipun ia berada di dalam penjara, Paulus tetap memberikan hidupnya kepada Kristus, sehingga menjadi seorang tokoh yang benar-benar menjadi teladan bagi orang Kristen dewasa ini. Dalam ayat 21 dikatakan, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Paulus memiliki suatu prinsip bahwa ia berhidup bagi Kristus dan matinya juga untuk memuliakan Kristus.
Paulus memberikan teladan yang sangat luar biasa pada gereja masa kini kepada kita semuanya. Sehingga bagaimana dengan kita pada saat ini yang sedang mengalami berbagai gejolak dalam perjalanan kehidupan kita? Mampukah kita untuk tetap setia? Apakah yang akan kita lakukan? Saat ini, oleh karena wabah ini, kematian menjadi suatu ancaman yang mendatangkan ketakutan dan mengerikan bagi orang Kristen maupun seluruh manusia yang ada di dunia ini. Tanpa terkecuali, berhadapan dengan penderitaan dan ancaman kematian yang sangat menakutkan. Dengan kondisi ini, apakah iman kita kepada Yesus Kristus tetap stabil atau goyah? Yang dimana kita sudah menyaksikan iman kita bahwa Kristuslah yang mengendalikan kehidupan kita pada saat ini, sebab sudah mengalahkan dosa dan kematian bagi kita yang percaya di dalam namanya, tidak akan mati selama-lamanya. Dapat kita lihat dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25 hingga ke-26. Apakah kita tetap bersedia untuk memuliakan Kristus dan sanggup mengungkapkan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan? Ataukah dalam situasi ini, dalam situasi sulit ini, kita sibuk dengan apa yang kita mau, kita sibuk dengan apa yang kita inginkan, kita hanya berfokus pada diri kita sendiri? Saudara-saudari seiman, Paulus mengajak jemaat yang mempercayai Yesus Kristus agar meneladaninya dalam kitab 1 Korintus 11 ayat 1. Ia mengatakan, "Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Ia mendorong jemaat agar mengikuti teladannya sebagaimana ia meneladani Kristus yang selalu mengupayakan kebaikan bagi sesamanya. Dengan meniru teladan Yesus yang mengasihi, mempersatukan, menerima, bahkan mengorbankan diri. Maka melalui hal ini, yang dapat kita lihat adalah yang pertama, kita juga diingatkan agar dapat menjadi teladan yang hidup bagi Kristus dan memberikan buah. Memberikan buah walaupun sedang dalam pergumulan, ancaman, dan lain sebagainya. Seorang Kristen yang benar-benar memberikan hidupnya kepada Kristus pasti akan tetap menjalankan kasih, akan tetap memiliki sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri yang menjadi ciri-cirinya. Sehingga hidup kita menjadi firman yang benar-benar hidup dan membawa orang lain di sekeliling kita kepada pengenalan dan mendekatkan kepada Kristus. Paulus mengabdikan seluruh hidupnya untuk memuliakan Kristus sebagai teladan bagi orang yang percaya agar menyadari agar tetap bisa hidup bagi Kristus. Yang kedua yang bisa kita lihat adalah Paulus memberikan teladan kerelaan untuk hidup dalam penderitaan demi orang lain merasakan kasih Kristus sebagai manifestasi kasihnya terhadap Allah. Seringkali manusia mengasihi sesama hanya sekedar apa yang bisa diberi. Seringkali saat menghadapi tantangan dalam membantu sesama, meminta penilaian daripada orang lain. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kerelaan yang tujuannya agar orang lain mengalami kasih Kristus. Tidak egois, tetapi juga kita harus memikirkan orang lain. Berkorban dan rela menderita sebagai tantangan orang beriman dari teladan yang diberikan oleh Paulus kepada kita saat ini. Yang ketiga, Paulus adalah seorang yang suka bersekutu. Ia suka beribadah, pelayanan dan penginjilan. Dan jemaat-jemaat pada waktu itu juga turut dalam melakukan itu. Pelayanan yang dimaksudkan di sini tidaklah harus yang dilakukan di setiap minggu, melainkan di setiap
manapun kita berada, dimanapun kita berada, yaitu melayani sesama dimanapun kita berada, sama seperti Yesus Kristus yang datang ke dunia ini datang untuk melayani.